Halo adik-adik semua, kembali lagi ke video kita berikut ini. Nah, sejauh ini kita tahu bahwa ANN itu belajar menggunakan forward dan backward propagation. Kita juga tahu bahwa fungsi aktivasi juga sangat penting untuk memberikan kemampuan nonlinear. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melakukan eksperimen dan membandingkan performa training berdasarkan fungsi aktivasi yang berbeda. Jadi, mari kita lakukan itu. Di dunia ANN ada banyak sekali pilihan fungsi aktivasi. Pilihan yang Anda ambil bisa sangat mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa baik jaringan Anda belajar. Hari ini kita akan membandingkan dua generasi fungsi aktivasi yang paling terkenal, yakni sigmoid dan ReLU. Oke, mari kita mulai dengan yang paling klasik, namanya sigmoid. Ini adalah fungsi berbentuk S. Keunggulannya sangat jelas sekali. Ia mengambil angka apapun positif atau negatif dan memencetnya ke rentang antara 0 dan 1. Ini sangat bagus, terutama di output layer jika Anda ingin memprediksi probabilitas. Misalnya, probabilitas ini gambar kucing adalah 0,9. Ia juga non-linear, jadi memenuhi syarat. Masalahnya sekarang, lihat bagian ujung-ujungnya. Kurvanya sangat datar. Dalam kalkulus, datar berarti turunannya atau gradien sangat dekat sekali dengan 0. Saat backward propagation, kita mengalihkan gradien-gradien ini jika kita punya banyak layer. Kita akan mengalihkan banyak angka yang sangat kecil. Hasilnya, gradiennya lenyap. Atau biasa kita kenal vanishing gradient. Sinyal error tidak pernah sampai ke layer-layer awal. Akibatnya, jaringannya berhenti belajar. Oke. Ada yang lainnya mirip dengan sigmoid. Ada juga tanha atau hyperbolic tangen. Ini adalah sepupunya sigmoid. Bentuknya sama-sama S, tapi ia membatasi output antara -1 dan 1. Nah, ini sedikit lebih baik daripada sigmoid karena zero center, berpusat dari 0, yang seringkali membantu algoritma optimasi bekerja lebih efisien. Nah, masalahnya tanha juga menderita penyakit yang sama. Lihat ujung-ujungnya, sama-sama datar. Ia juga mengalami vanishing gradients, membuatnya sulit digunakan untuk jaringan yang sangat dalam. Masalah vanishing gradients ini menghambat kemajuan AI selama bertahun-tahun. Lalu muncullah sebuah solusi yang elegan dan sangat sederhana, yakni ReLU atau biasa kita sebut Rectified Linear Unit. Begini cara kerjanya. Jika input kita negatif, outputnya akan selalu 0. Jika input kita positif, outputnya sama dengan input. That's it. Ini masih non-linear. Tapi lihat keunggulannya. Di seluruh sisi positif, gradiensnya konstan, nilainya 1, tidak datar sama sekali. Ini berarti saat backward propagation, gradiennya tidak lenyap. Sinyal error bisa mengalir kembali, bahkan melalui puluhan atau ratusan layer. Nah, ini adalah salah satu terobosan utama yang memungkinkan era deep learning. Masalahnya, ada masalah kecil bernama dying ReLU. Jika sebuah neuron terjebak di sisi negatif, outputnya akan selalu 0. Gradiennya juga 0 dan ia tidak akan pernah belajar lagi.
Tapi biasanya ini bisa diatasi dengan varian lain seperti leaky ReLU. Jadi kita telah melihat bahwa meskipun semua fungsi aktivasi menyediakan nonlinearitas, struktur matematis mereka memiliki dampak besar pada performa training. Sigmoid dan Tanha bagus secara teori, tetapi menderita vanishing gradients. ReLU dengan kesederhanaannya memecahkan masalah ini dan memungkinkan jaringan untuk belajar lebih dalam dan lebih cepat. Memahami properti-properti ini sangat penting saat Anda mendesain arsitektur jaringan Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di next video berikutnya.